Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Murid-murid Ibu semoga selalu sehat. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi SKI bab 5, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Materi ini bisa kalian lihat di LKS halaman 35. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita semua melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yang pertama, A. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, untuk mencapai peradaban ilmu pengetahuan sampai masa keemasannya, dinasti Bani Abbasiyah melakukan berbagai macam upaya atau usaha-usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Usaha tersebut terbagi menjadi 3. Usaha yang pertama adalah pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Salah satu khalifah yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di sini adalah Abu Ja'far al-Mansur. Selain Abu Ja'far al-Mansur, ada juga Harun ar-Rasyid yang juga berperan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa itu. Harun ar-Rasyid membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan yang saat itu menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Koleksi buku yang terdapat di perpustakaan tersebut sekitar 100.000 judul buku. Nah, selain kegiatan membaca, di dalamnya juga ada kegiatan penerjemahan. Setelah Harun ar-Rasyid wafat, fungsi perpustakaan menjadi semakin bertambah, yaitu yang pertama sebagai lembaga perguruan tinggi, yang kedua sebagai perpustakaan, yang ketiga sebagai lembaga penelitian. Nah, kegiatan ini didukung atau dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Al-Ma'mun. Pada saat itu, Baitul Hikmah juga menjadi literatur para ilmuwan dan jalur lalu lintas ilmu pengetahuan, baik antar negara bahkan di dunia. Jadi pada saat itu, Baitul Hikmah digunakan para ilmuwan sebagai pusat literatur dan referensi, serta digunakan sebagai jalur lalu lintas ilmu pengetahuan. Nah, kegiatan pertama tadi yaitu membuat perpustakaan kan? Kemudian yang kedua ini kegiatannya adalah menyusun buku ilmiah. Dalam menyusun buku ilmiah pada masa itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama mencatat ide, yang kedua pembukuan ide, yang ketiga penyusunan. Kegiatan pertama mencatat ide, yaitu mencatat percakapan dalam 1 halaman kertas 2 rangkap. Rangkap yang pertama rangkap asli dan yang kedua adalah salinannya. Jadi di sini tiap-tiap ide dicatat semuanya dalam 1 halaman dan disalin menjadi 2 rangkap. Yang kedua, pembukuan ide. Ide-ide atau hadis Rasul dikumpulkan dalam 1 buku tanpa tema. Jadi di sini sudah mulai dibukukan, hanya saja belum dipisahkan per temanya. Yang ketiga, penyusunan, yaitu semua yang sudah dicatat, diatur, dan disusun dalam bab-bab tertentu. Jadi tadi setelah dibukukan, ide-ide itu disusun dan dirapikan kembali menjadi bab-bab tertentu. Pada tahun 143 Hijriah, para ilmuwan berhasil menyusun hadis, fikih, tafsir, buku-buku Arab, dan sejarah. Nah, penyusun kitab yang terkenal pada saat itu adalah yang pertama Imam Malik dengan kitabnya yang berjudul Al-Muwatta, Ibnu Ishaq, Sirah Nabi, dan Abu Hanifah, fikih dan ijtihadnya. Nah, hal ini didukung oleh peran besar Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang ketiga, dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada saat itu adalah
adanya gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa asing. Bahasanya ada bahasa Sangsekerta, bahasa Yunani, dan bahasa Suryani. Pada tahun 726 Hijriah, Al-Mansur membuat suatu gerakan penerjemahan buku asing ke dalam bahasa Arab. Nama-nama penerjemah yang terkenal pada masa itu, yang pertama Yahya bin Khalid bin Barmak, kedua Bakhtishif dan Gibril, tiga Al-Hajjaj, Abdullah dan Sinhata. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di halaman 37. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 3 fase. Yang pertama, yaitu penerjemahan di bidang astronomi dan mantik. Yang kedua, filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu tentang perkembangan ilmu pengetahuan masa dinasti Bani Abbasiyah. Jika ada pertanyaan, silakan kalian WhatsApp di 085754524196. Untuk membuktikan kalian sudah menonton video ini, silakan kumpulkan tugas berupa tes. Soalnya yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan dinasti Abbasiyah untuk memajukan ilmu pengetahuan? Yang kedua, sebutkan fungsi-fungsi Baitul Hikmah. Yang ketiga, sebutkan tahapan dalam menyusun buku ilmiah. Tugasnya boleh kalian ketik dan boleh juga tulis tangan, kemudian difoto, lalu kirimkan dengan format nama lengkap, kelas, soal dan jawaban. Kirim ke email nurummimf@gmail.com. Jika masih kurang jelas, silakan WhatsApp Ibu. Terima kasih. Kita bersama-sama lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.